everyone, kenalin kami anak magang dari Bari. Di sini Bu Loli sedang menjelaskan proses alat kerja untuk polinasi ke tanaman kelapa sawit. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu polinasi dan bagaimana prosesnya. Polinasi adalah proses penyerbukan, yaitu pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Pada tanaman kelapa sawit, polinasi ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pembentukan buah dan hasil panen nantinya. Kali ini kami sedang berada di Estate Sebale dan di sini saya bersama asisten di lapangan sedang melakukan kegiatan polinasi kelapa sawit. Proses polinasi dilakukan dengan cara mengambil serbuk sari dari bunga jantan, kemudian serbuk sari itu dikeringkan, disaring, dan disimpan supaya tetap segar. Setelah itu, serbuk sari dimasukkan ke dalam alat tabung khusus. Nah, serbuk sari ini kemudian ditiup ke bunga betina yang sedang siap diserbuki. Biasanya, bunga betina ditandai dengan bentuknya yang masih segar dan belum menutup. Lanjut, di sini Pak Diva sedang menunjukkan ruangan penyimpanan jagung sebagai media untuk trichoderma. Ruangan kedua ini namanya ruangan gelap untuk menyimpan stok-stok trichoderma yang nanti bakalan dimixing dengan jagung di ruangan reparasi. Ini dia ruangan reparasinya. Di ruangan ketiga, Pak Diva sedang menjelaskan alat-alat dan bagaimana proses mixing untuk pembuatan trichoderma. Di sini Wulan dan Widya sedang melakukan pengadukan trichoderma dan penyortiran trichoderma yang reject. Erwin dan Okta pula sedang mengerjakan database produksi dari Bari. Nah, hari ini kita lagi ada kegiatan di Tanah Raja. Suasananya seru banget karena kita rame-rame turun ke lapangan buat belajar hal baru. Kali ini kita diajarin gimana caranya menerbangkan drone. Ternyata gak semudah kelihatannya ya teman-teman. Kami juga antusias banget. Ada yang langsung bisa, ada yang masih agak kaku pas pegang remote. Tapi serunya di sini, kita bisa saling belajar bareng-bareng. Selain nambah pengalaman, kegiatan ini juga bikin kita makin kompak. Jadi, bukan cuma dapat ilmu doang, tapi juga punya momen seru yang bisa kita kenang bareng sampai tua nanti. Pokoknya, pengalaman magang di Bari kali ini luar biasa banget. Hari ini, kami lagi ada di ruangan lab analitik yang ada di Bari. Di ruangan ini, biasanya dilakukan pengecekan sampel mulai dari daun, tanah, sampai pupuk untuk penelitian dan analisis kualitasnya. Nah, di sini ada Pak Michael yang sedang menjelaskan bagaimana alat laboratorium. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara kerja alat-alat ini mulai dari proses pengolahan sampel sampai tahap analisisnya. Sambil itu, kami juga ditemani oleh kakak-kakak peneliti yang sedang sibuk bekerja di laboratorium. Seru banget bisa lihat langsung bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Dan ternyata detailnya tuh luar biasa banget.
Jadi, bukan hanya teori, tapi di sini kita bisa lihat langsung gimana ilmu dan penelitian benar-benar berjalan secara nyata di balik layar. Kami sedang melaksanakan simulasi kebakaran di Bari bersama seluruh manajer, asisten, dan karyawan. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi keadaan darurat, terutama bila terjadi kebakaran di lingkungan kerja. Sebelum masuk ke praktiknya, mari kita kenal dulu dengan APAR. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan, yaitu alat yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal. APAR memiliki berbagai jenis seperti serbuk kimia kering, CO2, busa, atau air. Dengan alat ini, kita bisa segera mengatasi api kecil sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. Nah, bagaimana cara menggunakan APAR? Yuk, sini kita lihat langkah mudah yang bisa kita ingat dengan istilah TATA, Tata. Tarik pin pengaman yang ada di pegangan APAR. Arahkan nozzle atau selang ke sumber api. Tekan tuas untuk menyemprotkan isi APAR. Ayunkan semburan ke arah pangkal api secara menyapu agar api cepat padam. Dalam simulasi ini, setiap peserta diberi kesempatan untuk mencoba langsung menggunakan APAR. Mulai dari manajer, asisten, karyawan, hingga mahasiswa magang. Semua ikut serta supaya benar-benar siap jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Kegiatan seperti ini bukan hanya sekedar latihan, tapi juga membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan adalah prioritas utama di Bari. Dengan memahami cara penggunaan APAR, kita bisa lebih percaya diri dan sigap dalam menghadapi risiko kebakaran. Itulah rangkaian simulasi kebakaran hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih peduli terhadap keamanan di tempat kerja. Jangan lupa selalu waspada, karena mencegah lebih baik daripada mengatasi. Kami sedang berada di BSP Seed Garden bersama mandor untuk melakukan kegiatan sensus pembibitan kelapa sawit. Jadi, sensus ini penting banget dilakukan untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan perkembangan bibit yang ada di pembibitan. Nah, di sini ada 2 tahap pembibitan yang bisa kita lihat. Yang pertama, bibit usia 3 bulan. Bibit ini masih berada di tahap awal pertumbuhan, sehingga perawatannya harus lebih teliti, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit. Sedangkan ada bibit usia 10 bulan, bibit ini sudah lebih besar dan mendekati fase siap tanam ke lapangan. Pada usia ini, biasanya dilakukan pengecekan kualitas bibit seperti kekuatan batang, jumlah pelepah, dan kondisi akar. Jadi, melalui sensus ini, kita bisa memastikan bibit yang tumbuh sesuai standar sehingga nantinya menghasilkan tanaman kelapa sawit yang sehat dan produktif. Itulah kegiatan kami hari ini di lapangan sensus pembibitan Seed Garden. Selanjutnya, kita lagi ada di BSP Seed Garden bareng mandor. Nah, sekarang kita lagi mampir ke ruangan BA atau bisa disebut bunch analysis. Jadi, bunch analysis ini tuh semacam analisis tandan buah sawit. Fungsinya buat tahu kualitas buah sawit, kayak berapa persen rendaman minyaknya, berapa banyak buah normal, ada buah kosongnya enggak, sampai jumlah brondolan juga dicek. Prosesnya gimana? Pertama, buah sawit yang udah dipanen diambil sampelnya. Terus tandan itu dibongkar, dipisah-pisahin antara buah normal, buah kosong, sama brondolan. Setelah ditimbang, baru deh dihitung persentasenya. Dari situ bisa kelihatan kualitas panennya. Jadi intinya, lewat bunch analysis ini, perusahaan bisa tahu hasil panen bagus atau perlu diperbaiki lagi. Seru banget bisa lihat langsung prosesnya di sini. Dan yang terakhir, kami sedang melakukan presentasi laporan akhir magang di Bari. Jadi teman-teman, itulah kegiatan kami selama magang.
Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kami juga mendapatkan banyak masukan berharga dari manajer yang pastinya sangat bermanfaat untuk pengembangan diri kami ke depannya. Setelah presentasi, kami juga diajak makan bersama oleh manajer. Suasananya hangat banget dan membuat pengalaman magang kami semakin berkesan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Bari, terutama kepada manajer Pak Taufik yang sudah membimbing, mendukung, dan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar langsung di sini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi bekal berharga untuk langkah kami ke depannya.